Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tariq Aziz dengan NIM D600190338. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai web dinamis. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari web dinamis ialah web yang konten atau isinya dapat diubah-ubah secara langsung dengan secara berkala atau secara terus-menerus. Untuk mempermudah konten atau isi dokumen dalam sebuah web dinamis dibilang mudah ketimbang daripada web statis dalam mengubahnya, karena di dalam web dinamis ini sudah diatur sebagaimana agar web tersebut dapat diubah dengan secara mudah tanpa langsung di dalam web, tanpa memerlukan mengubah skrip ataupun yang lainnya. Kemudian selain web dinamis, di dalam web dinamis ini di sini juga terdapat yang namanya database. Database itu sebagai penyimpanan dari apa saja yang akan kita buat di web dinamis pada web dinamis nantinya. Dan sedangkan pengertian database tersendiri itu adalah sekumpulan dari data informasi yang tersimpan dan tersusun rapi pada ruang penyimpanan komputer secara sistematik, sehingga mudah saat diakses oleh program komputer guna mencari keberadaan suatu data. Dalam database, ada satu perangkat yang bertugas untuk memanggil query basis dan sesuai dengan kebutuhan yang bernama database management system atau DBMS. Istilah database ini muncul pertama kali dari istilah ilmu komputer, tetapi sekarang ini istilah database sudah umum dan bahkan memiliki berbagai arti yang luas dari database sendiri. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menampilkan data pada web. Yang pertama kita harus lakukan yaitu membuat data pada localhost phpMyAdmin untuk membuat database dengan memberi nama, industri, ataupun yang lain yang kita inginkan. Kemudian kita menuju ke setting PY pada database dengan mengubah nama database dengan nama industri, engine kemudian kita tukar dengan Django.db, Black Hat, MySQL. Terus kita mengganti usernya juga dengan root, kemudian kita tukar passwordnya tidak ada karena kita tidak mengatur passwordnya. Kemudian kita menukar host dengan nama localhost. Lalu kita tukar juga lalu kita membuat port dengan nomor 3306 sesuai yang ada pada XAMPP yang kita gunakan. Kemudian untuk membuat data yaitu dengan format method post pada akun form.asTable. Lalu untuk menghapus data kita dapat menggunakan dengan membuat script buka kurung herb sama dengan tanda petik buka kurung lagi %URL kutip dashboard (2) delete petik akun.id buka kurung kutip kembali. Dengan class button kita bisa membuat delete. Lalu selanjutnya untuk membuat update data dengan script buka kurung href sama dengan kutip buka kurung %URL dashboard update, kemudian petik akun.id buka kurung kutip dengan kelas button update untuk kelas CSS nya atau untuk mengedit datanya. Saya akan menunjukkan cara menambahkan data, menghapus ataupun mengedit pada dashboard. Yang pertama kita tekan dashboard, kemudian di sini ada tiga tabel yang bisa kita pilih. Kemudian kita tekan tambah data, kemudian kita masukkan nama mobilnya seperti Avanza. Namun sebelum itu kita harus mengecek dashboard, tabel data. Nah, di sini ada 20 data. Nah, sekarang kita bisa menambahkan dengan ketik tambah data. Kita masukkan misalnya mobilnya Avanza, tipenya manual, tahunnya 2015, harga baru kita perkirakan sekitar 250 juta, terus harga bekas kita perkirakan sekitar
150 juta. Kemudian kita kirim. Nah, setelah kita kirim ini, maka tadi yang datanya 20 sekarang menjadi 21. Ini sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Sekarang kita akan mencoba mengupdate, tekan update. Seperti kita akan menukar nama mobilnya, seperti misalnya Jazz, kemudian tahunnya 2017. Terus kita kirim kembali, kita cek lagi sesuai. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus. Nah, kita cek kembali, sudah terhapus. Maka sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.